pagi Dok, Ibu Tuti Setiawan Saputra, NIM 001. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Setiawan, dokter pembicara pada klinik urologi hari ini. Kebetulan nama Bapak siapa? Baik Bapak A, Bapak usianya berapa? Sudah 30 tahun. Kalau boleh tahu, kerja saat ini apa? Di pedagang swasta. Kalau boleh tahu, pada tanggal Bapak hari ini ada keluhan apa? Jadi bagian pinggang. Kalau boleh tahu, sejak kapan? 3 bulan terakhir. Baik Bapak, apa ada keluhan lain? Tidak ada, itu saja. Baik Bapak, untuk beberapa menit ke depan, untuk membantu menegakkan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik urogenital, tepatnya pemeriksaan bimanual ginjal, pemeriksaan nyeri kotak ginjal, pemeriksaan perfusi kandung kemih, serta pemeriksaan palpasi prostat. Dalam prosesnya mungkin akan menimbulkan sedikit ketidaknyamanan pada Bapak. Apakah Bapak tetap bersedia untuk melanjutkannya? Baik, terima kasih Bapak. Bapak bisa berbaring dulu dengan rileks, bisa menegukkan kedua kakinya supaya otot perutnya rileks. Saya akan mencuci tangan dan memasang APD. Saya mau tangan saudara mengangkat. Baik, Bapak bisa tidur di bed. Untuk pemeriksaan ini saya akan memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu alatnya. Jadi untuk alatnya nanti pada pemeriksaan palpasi prostat akan diperlukan alat berupa handscoon dan juga jeli lubrikan untuk membantu melakukan penetrasi pada nus. Jadi pertama, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya akan melakukan inspeksi pada daerah flank atau daerah sekitar di belakang pinggang untuk mengetahui apakah terdapat kelainan. Bapak bisa miring ke sebelah kiri. Bapak bisa miring ke sebelah kanan. Baik. Jadi pemeriksaan inspeksi saya tidak menemukan ada tanda-tanda kelainan seperti kemerahan, benjolan, bekas luka, scars maupun dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan bimanual ginjal. Yang pertama saya akan melakukan palpasi pada ginjal kanan Bapak. Mohon izin Bapak untuk melipat bajunya sedikit ke atas. Jadi cukup. Jadi pada pemeriksaan posisi ginjal kanan, saya letakkan tangan kiri di belakang pinggang pasien, tepatnya sejajar prosta 12. Kemudian saya letakkan tangan kanan di atas abdomen pasien, tepatnya di atas kuadran kanan atas. Kemudian saya coba mengangkat ginjal ke bagian anterior menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan mencoba untuk meraba ginjal menggunakan dua tangan. Coba raba ginjal. Bapak bisa tarik nafas, bisa hembuskan, raba ginjalnya. Kemudian bisa coba berhenti bernafas sebentar. Baik. Apakah terdapat nyeri Bapak? Tidak. Jadi saya akan lakukan palpasi ginjal sebelah kiri. Sama yaitu tangan kanan saya letakkan di belakang pinggang pasien sejajar prosta 12. Dan tangan kanan saya letakkan di atas pasien, yaitu di kuadran kanan atas. Kemudian tangan kiri saya coba untuk mengangkat ginjal ke bagian anterior. Kemudian tangan kanan saya coba untuk meraba ginjal dengan dua tangan. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, bisa berhenti nafas sebentar. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada. Baik, selanjutnya dalam pemeriksaan palpasi tadi saya akan mengevaluasi apakah terdapat nyeri tekan atau tenderness, bagaimana kontur ginjal, bagaimana ukurannya, dan apakah terdapat pembesaran. Apabila terdapat pembesaran, saya akan cek apakah itu pembesaran yang bersifat mobile atau terfiksi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri kotak ginjal pada Bapak. Bapak mohon untuk duduk terlebih dahulu. Baik. Jadi pada pemeriksaan nyeri kotak ginjal yang pertama, saya akan mencoba melakukan tekanan pada daerah CVA Bapak atau costovertebral angle, yaitu antara titik tengah atau titik pertemuan antara vertebrae tulang belakang dengan prosta ke-12. Melakukan dua jari, saya coba tekan, apakah terhenti? Baik, tidak, karena tidak terdapat nyeri, saya akan mencoba melanjutkan pemeriksaan nyeri kotak ginjal menggunakan telapak tangan dan juga pukulan dengan sisi ulnar tangan. Saya letakkan tangan kiri di bagian CVA costovertebral angle. Kemudian dengan bagian sisi ulnar tangan kanan saya akan mencoba memberikan pukulan atau ketukan dengan tenaga sedang. Saya lakukan pada ginjal sebelah kanan, sebelah kiri juga. Apakah terdapat nyeri Bapak? Baik, terdapat nyeri. Pemeriksaan berikutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan perfusi kandung kemih. Sebelum saya melakukan pemeriksaan perfusi kandung kemih, saya mohon izin Bapak untuk menurunkan sedikit celananya, sejajar sedikit pubis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pertama yaitu inspeksi. Jadi pada pemeriksaan inspeksi, sebelumnya saya tanyakan dulu apakah Bapak sudah sempat berkemih terlebih dahulu. Apabila belum berkemih, Bapak saya persilakan untuk berkemih terlebih dahulu. Baik, apakah sudah berkemih, saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan yang pertama dari perfusi kandung kemih. Pertama yaitu inspeksi terlebih dahulu, inspeksi daerah sekitar kandung kemih apakah terdapat kelainan seperti kemerahan, tanda-tanda infeksi, benjolan maupun bekas luka atau scars. Yang inspeksi saya tidak menemukan adanya kelainan. Kemudian saya lanjutkan pemeriksaan yaitu pemeriksaan palpasi. Palpasi saya menggunakan 3 jari, yaitu jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat di sekitar kandung kemih.
Saya cek apakah terdapat nyeri Bapak. Kita cek apakah terdapat massa atau benjolan. Kita akan hubungi. Jadi saya temukan ada massa atau benjolan. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan perkusi kandung kemih. Saya lakukan perkusi menggunakan jari tengah tangan kiri sebagai landasan, kemudian jari tengah atau jari telunjuk tangan kanan sebagai perkusor. Saya lakukan secara sistematis dari umbilikus menuju ke bibir pubis. Saya amati apakah terdapat perubahan dari suara lunas atau peka menuju saya amati perubahan suara dari suaranya timpani menuju peka. Tidak dapat kelainan pada perkusi, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu palpasi prostat. Baik, untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan palpasi prostat. Pada pemeriksaan ini saya mohon izin pada Bapak untuk melepaskan celana terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasang APD berupa handscoon dan juga memberikan lubrikan berupa jelly. Baik Bapak, sebelumnya dalam pemeriksaan palpasi prostat nanti saya akan melakukan pemeriksaan yaitu memasukkan jari tangan saya ke dalam anus Bapak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Bapak. Jadi dalam pemeriksaan ini saya dapat memposisikan pasien dalam beberapa posisi, yaitu posisi LLD atau left lateral decubitus miring ke kiri. Kemudian ada posisi litotomi atau pasien mengangkat seperti ini. Kemudian pasien menungging di pinggir meja. Dan pada pasien ini untuk mempermudah melakukan pemeriksaan, saya memilih pemeriksaan menggunakan posisi LLD atau left lateral decubitus. Bapak bisa memainkan badannya ke kiri. Bagian belakang Bapak atau bagian bokong Bapak bisa diarahkan ke pemeriksa, bisa di sebelah kanan pasien. Kemudian paha dan lutut pasien ditekuk ke arah dada. Oke. Seperti ini. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu di regio perineum dan perianal untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda infeksi, apakah terdapat abses maupun kelainan lainnya. Dari pemeriksaan inspeksi saya tidak menemukan terdapat kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam yaitu menggunakan rectal touche pada bagian anus Bapak. Mohon izin. Saya letakkan jari tunjuk saya di bagian lubang anus. Tunggu hingga sphincter eksternalnya relax, kemudian saya masukkan secara perlahan. Masukkan jari telunjuk ke arah umbilikus atau ke arah atas. Kemudian saya lakukan penilaian terhadap tonus dari otot sphincter anus. Apabila terdapat tonus yang kuat, itu akan terasa ada gerakan yang menjepit. Itu kondisi yang normal. Namun apabila pada kondisi yang abnormal, tonus tersebut akan menghilang, yaitu tidak ada perasaan menjepit pada jari telunjuk. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan memutar secara jarum jam untuk mengevaluasi seluruh dinding dari rektum. Kemudian saya putar lagi searah atau berlawan jarum jam untuk mengevaluasi apakah terdapat benjolan, kelainan maupun tanda-tanda lesi-lesi yang lain. Itu terdapat nodul. Pemeriksaan tersebut saya tidak menemukan adanya massa pada dinding rektum. Selanjutnya, saya akan mencoba meraba bagian posterior prostat. Dan perabaan ini mungkin Bapak kencing, mohon ditahan terlebih dahulu nih Pak. Baik, saya raba kedua ke bagian posterior prostat, sulcus medianus, kemudian lobus kanan dan lobus kiri. Saya raba bagaimana bentuknya, kemudian konsistensinya, berapa ukurannya, berapa pembesaran, apakah terdapat nodul, dan bagaimana konsistensinya. Baik, kemudian saya tarik. Setelah saya keluar, saya amati pada handscoon apakah terdapat ada sisa lendir, darah maupun sisa feses yang terdapat pada handscoon. Jadi saya amati tidak terdapat sisa ketiganya tersebut. Setelah itu saya bisa buang handscoon. Kemudian saya cuci tangan prosedural. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa menggunakan kembali celananya dan kembali ke meja yang sudah disediakan. Baik
Bapak, jadi dalam pemeriksaan tadi, pemeriksaan sudah selesai, saya sudah memeriksa pemeriksaan gimana ginjal, jadi kesel ginjal, kemudian perlusikan kemih serta palpasi prostat. Dalam pemeriksaan tadi saya menemukan sedikit kelainan pada bagian ginjal Bapak. Mungkin terdapat kelainan lebih lanjut, namun saya belum dapat memastikannya pada pemeriksaan kali ini, itu pemeriksaan penunjang. Setelah ini saya akan melakukan Bapak untuk merujuk Bapak ke dokter spesialis urologi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap kondisi Bapak. Sebenarnya apakah Bapak ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih Bapak. Ini rujukannya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Sudah selesai.